Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Atin Hayaza dengan akhiran NIM 213. Saya Siti Naisha Fatul Hidayah dengan akhiran NIM 185. Dan saya Augustiana Ayu Haryani dengan akhiran NIM 214. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus 2 mengenai warung ayam Taliwang asli 88. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dan masalah terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi 1. Warung Taliwang asli 88 tengah menghadapi peluang besar melalui kenaikan permintaan hingga 60% akibat momentum MotoGP Mandalika. Namun, pertumbuhan ini dibarengi dengan tantangan berat berupa lonjakan harga bahan baku seperti cabai 40%, ayam 20%, serta penyesuaian UMR. Kondisi tersebut menuntut strategi manajerial yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan kualitas pelayanan di tengah tingginya biaya operasional. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam analisis ini adalah yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang memicu lonjakan permintaan pada warung Taliwang asli 88 dan bagaimana mekanismenya dalam menggeser kurva permintaan pasar. Yang kedua, bagaimana kenaikan harga input bahan baku serta penyesuaian upah tenaga kerja memengaruhi struktur penawaran dan posisi kurva penawaran perusahaan. Ketiga, di manakah titik keseimbangan pasar yang baru terbentuk setelah adanya fluktuasi pada sisi permintaan dan penawaran, serta bagaimana dampaknya jika dilakukan intervensi harga. Kemudian yang keempat, strategi manajerial seperti apa yang paling efektif untuk menyeimbangkan antara optimalisasi keuntungan di masa puncak kunjungan atau peak season dengan keberlangsungan bisnis di masa mendatang. Guna memahami bagaimana lonjakan tersebut terjadi di tengah himpitan biaya, kita akan membedah lebih dalam terkait dengan faktor-faktor pendorongnya dalam bab 2 analisis permintaan berikut ini. Kenaikan permintaan pada warung Taliwang asli 88 dipengaruhi oleh 5 faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor harga yang dijaga tetap pada Rp35.000 membuat konsumen terus tertarik untuk membeli. Kedua, adanya faktor pendapatan dari wisatawan dengan daya beli tinggi membuat anggaran makan menjadi lebih fleksibel. Ketiga, faktor selera. Masyarakat yang kini lebih meminati kuliner khas Lombok menjadikan ayam Taliwang sebagai target utama. Keempat, ada faktor ekspektasi konsumen akan kualitas dan pengalaman autentik membuat mereka rela mengantri. Terakhir, faktor jumlah konsumen menjadi pemicu terbesar, di mana lonjakan wisatawan mengakibatkan kuantitas permintaan meningkat drastis hingga 60%. Selanjutnya, kita masuk pada bagian jenis perubahan yang terjadi. Fenomena yang terjadi pada warung Taliwang asli 88 bukan sekedar pergerakan biasa, melainkan sebuah pergeseran kurva ke kanan atau shift yang signifikan, di mana pergeseran ini tuh dipicu oleh faktor-faktor di luar harga, terutama ledakan jumlah wisatawan selama event MotoGP yang meningkatkan volume pembelian secara drastis pada tingkat harga yang sama. Kondisi ini diperkuat oleh perubahan selera konsumen yang menganggap ayam Taliwang sebagai menu wajib untuk mendapatkan pengalaman autentik, didukung daya beli wisatawan yang lebih tinggi serta promosi pariwisata yang masif. Kurva permintaan bergerak ke arah kanan atas yang menandakan adanya pertumbuhan pasar secara real. Setelah kita memahami perubahan nyata yang terjadi di lapangan, mari kita lihat bagaimana fenomena pergeseran kurva tersebut digambarkan secara visual dalam grafik berikut ini. Grafik ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2 yang terjadi pada warung Taliwang asli 88. Kondisi awal pada kurva D1 atau biru berada di titik keseimbangan E1 dengan harga 56.250 dan kuantitas 219 porsi. Seiring melonjaknya wisatawan sebesar 60% serta meningkatnya selera kuliner lokal, kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi D2 atau hijau putus-putus. Nah, pergeseran ini tuh menandakan pergeseran ini memindahkan titik keseimbangan E2 di mana harga equilibrium naik menjadi Rp93.750 dan kuantitas meningkat menjadi 331 porsi. Fenomena ini membuktikan adanya ekspansi pasar yang nyata. Menariknya, kenaikan harga ini tidak menyurutkan minat beli karena wisatawan cenderung tidak sensitif terhadap harga demi mendapatkan pengalaman kuliner yang autentik. Kemudian, setelah kita memahami pergeseran kurva secara teknis, mari kita analisis mengapa kenaikan harga tidak menyurutkan minat beli konsumen melalui analisis kenaikan harga berikut ini. Meskipun hukum permintaan menyatakan bahwa kenaikan harga biasanya menurunkan pembelian, warung Taliwang asli 88 menunjukkan fenomena berbeda karena karakteristik pasarnya yang bersifat inelastis yang didorong oleh profil konsumen wisatawan. Bagi mereka, mencicipi ayam Taliwang bukan sekedar urusan perut, melainkan investasi untuk pengalaman budaya yang tidak memiliki banyak substitusi atau pengganti yang setara. Daya beli wisatawan yang lebih tinggi juga membuat mereka itu kurang sensitif terhadap harga. Menariknya, jika merujuk pada perhitungan teknis,
harga saat ini atau Rp35.000, sebenarnya masih di bawah harga keseimbangan pasar, yaitu Rp56.250. Hal ini yang menyebabkan terjadinya permintaan berlebih atau excess demand, sehingga kenaikan harga itu justru menjadi langkah wajar untuk menyeimbangkan pasar dan memastikan stok tetap tersedia. Dari sisi manajerial, penyesuaian harga ini merupakan strategi vital untuk menutupi kenaikan biaya produksi sekaligus meningkatkan margin keuntungan. Namun, agar citra bisnis tetap terjaga, kebijakan harga harus diterapkan secara hati-hati melalui metode value-based pricing. Dengan menyesuaikan harga secara bertahap berdasarkan nilai pengalaman yang dirasakan konsumen, kita dapat menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya mengenai tingginya permintaan, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis penawaran. Untuk warung Taliwang ini, justru lebih ditekan dari sisi biaya produksi. Ada 3 hal yang naik dari fenomena ini. Pertama, harga cabai yang naik. Kedua, harga ayam dan UMR yang meningkat. Nah, kalau dilihat nih dari tabel faktor penawaran di slide ini, kondisi awal warung tuh kan awalnya normal-normal aja. Tapi setelah 3 faktor ini berubah sekaligus, dampaknya tuh signifikan banget. Pertama, biaya produksi naik. Kedua, margin makin tipis. Dan ketiga, penjual jadi lebih berhati-hati dalam melakukan stok. Nah, dari hal itu mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke kiri dari sisi S1 ke S2. Maksudnya apa tuh? Nah, pada tingkatan harga yang sama, warung ini sekarang hanya bisa menyediakan porsi yang lebih sedikit. Bukan karena warung tidak mau melakukan produksi yang lebih banyak, tapi kemampuan finansial produksi dalam jumlah besarnya jadi lebih terbatas. Nah, kalau mau kita visualkan menjadi grafik seperti ini contohnya. Nah, kalau kita lihat nih di grafik ini, kurva ini sebelumnya ada tekanan biaya di titik keseimbangan E1, yaitu di kurva warna hijau, itu 219 porsi untuk harga 56.250. Nah, setelah itu terjadi pergeseran ke kiri, menjadi titik keseimbangannya E2 atau di kurva S2 yang warna merah. Nah, itu harganya naik menjadi 65.000, tapi kuantitasnya turun menjadi 175 porsi. Jadi dari masalah itu kita merekomendasikan solusi, yaitu investasi teknologi. Misalnya nih, penggunaan alat panggang otomatis dan mesin pengelolaan bumbu. Itu buat prosesnya jadi lebih cepat dan tenaga lebih efisien. Kedua, penggunaan cold storage. Nah, ini tuh kayak misalnya kita bisa beli cabai dan ayam dalam jumlah yang besar dalam waktu sekali pas harganya lagi murah, itu jadinya stoknya tuh bisa aman gitu. Nah, yang ketiga itu sistem kasir digital. Nah, pengelolaan stok dan perencanaan produksi jadi lebih akurat. Nah, kalau misalnya ini 3 ini dilakukan secara ekonomi, biaya per porsinya akan turun. Jadi kurva akan kembali bergeser ke kanan, jadinya stabil dan output naik, serta harga bisa jadi lebih stabil. Dalam jangka panjang ini bikin warung jadi bisa lebih bersaing. Selanjutnya kita akan membahas keseimbangan pasar. Di keseimbangan pasar ini kita melakukan perhitungan equilibrium. Nah, pertama kita harus menyamakan fungsi dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Kedua, kita memindahkan ruas P karena untuk mencari harga P. Nah, di sini kita mendapatkan nilai P sebesar 56,25. Dalam satuan harga ini berarti 56.250. Yang ketiga, kita mencari kuantitas keseimbangan, yaitu Q. Nah, kita substitusi tuh nilai P ke dalam satu fungsi. Salah satunya kita pakai fungsi dari permintaan. Yang kita dapat Q sama dengan 218,75 yang kita bulatkan menjadi 219. Nah, sekarang bandingkan sama harga warung yang dipasang sekarang nih. Mereka memasang 35.000. Artinya harga jual mereka jauh lebih rendah dari keseimbangan. Ini bukan berarti warung rakus kalau mau naikin harga. Justru sebaliknya. Selama ini mereka jual terlalu murah, sementara biaya produksi sudah naik tinggi. Kalau dipaksa tetap di 35.000 tanpa ada penyesuaian strategi, warung ini akan kehilangan potensi keuntungan yang bakal disebut dengan loss profit. Selanjutnya akan membahas mengenai price link. Nah, kita buat skenario nih. Bagaimana pemerintah menaruh batas harga di 30.000? Sebenarnya niatnya baik, bagus gitu untuk melindungi konsumen dengan harga yang terjangkau. Tapi kita hitung-hitung dulu dampaknya. Menurut fungsi permintaan dan penawaran, terpaut selisih 210 porsi. Artinya 210 porsi itu konsumen yang mau beli tapi barangnya nggak ada. Di kurva diliatin jelas banget area yang diarsir orange itu adalah zona short
advantage yang terbentuk akibat price ceiling. Jadi kesimpulannya, price ceiling yang dipasang di bawah harga equilibrium bukan solusi, justru bakal bikin masalah baru, yaitu kelangkaan. Harga yang paling sehat untuk keberlangsungan bisnis ini sekaligus keseimbangan pasar tetap ada di kisaran 56.250. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu analisis kelayakan bisnis. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek pasar. Nah, potensi kuat namun fluktuatif antara peak season dan low season. Nah, dari sisi pasar, warung Taliwang Asli 88 ini potensinya itu besar tapi naik turun. Nah, kalau ada event seperti MotoGP, permintaan bisa langsung melonjak dikarenakan banyaknya wisatawan. Tapi di luar itu ada musim sepi, jadi tidak bisa cuma mengandalkan wisatawan, tapi harus tetap menjaga pelanggan lokal supaya pemasukan tetap stabil. Intinya, bisnis ini itu tetap layak selama bisa membedakan strategi antara wisatawan dan pelanggan lokal. Kemudian ada aspek teknis, perlunya ekspansi peralatan dan manajemen rantai pasok yang lebih baik. Nah, dari sisi teknis ini, warung Taliwang Asli 88 masih mempunyai keterbatasan, terutama kalau lagi ramai sekali. Misalnya pas permintaan lagi naik, kapasitas produksi itu belum tentu bisa mengejar, jadi ada risiko pelanggan tidak terlayani dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas seperti tambah alat, tenaga kerja, atau ruang produksi. Selain itu, bahan baku seperti cabai dan ayam juga harus dikelola dengan lebih baik. Idealnya punya penyimpanan seperti cold storage supaya bisa membeli saat harga stabil. Kalau tidak dibenahi, takutnya saat ramai malah membuat kualitas turun dan pelanggan jadi kecewa. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, profitabilitas itu tetap terjaga selama ada penyesuaian harga jual dari Rp35.000 menuju titik equilibrium. Nah, dari sisi keuangan, walaupun biaya produksi naik, cabai dan ayam jadi lebih mahal, sebenarnya masih bisa ditutupi dengan menaikkan harga jual. Apalagi saat event, penjualan juga naik. Jadi keuntungan itu tetap bisa terjaga dan biaya tetap bisa tertutupi. Tetapi harus tetap hati-hati tentang arus kas. Keuntungan selagi ramai sebaiknya disimpan untuk menutupi kebutuhan di masa sepi, jadi bisnis tetap stabil untuk kedepannya. Kemudian, aspek risiko. Nah, ketergantungan pada event musiman, fluktuasi harga bahan baku seperti cabai atau ayam, dan tekanan biaya tenaga kerja. Nah, dari sisi risiko ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, risiko musiman. Kalau terlalu bergantung dengan event wisata, bisnis bisa turun drastis kalau event lagi sepi atau dibatalkan. Kedua, harga bahan baku seperti cabai yang tidak stabil bisa tiba-tiba mengurangi keuntungan. Selain itu, biaya tenaga kerja juga bisa naik, yang bikin harga jual ikut naik dan beresiko kehilangan pelanggan lokal. Jadi, solusinya harus ada strategi kayak bikin produk yang lebih terjangkau dan lebih efisien dalam biaya supaya bisnis tetap aman untuk kedepannya. Kemudian kita masuk ke materi strategi dan keputusan manajerial. Di sini ada 3, yaitu strategi jangka pendek, pasca event, dan stabilitas tahunan. Nah, yang pertama adalah strategi jangka pendek. Nah, pada periode lonjakan permintaan ini, fokus utamanya adalah memaksimalkan pendapatan atau revenue sambil menjaga kualitas layanan. Nah, berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada dynamic pricing, yaitu menerapkan penyesuaian harga secara bertahap dikarenakan wisatawan cenderung tidak sensitif terhadap harga saat event. Nah, strategi ini dapat meningkatkan margin keuntungan, namun tetap harus dijaga supaya tidak terlalu tinggi untuk menghindari keluhan dari pelanggan. Yang kedua yaitu menambah stok bahan baku, yaitu melakukan pembelian cabai dan ayam dalam jumlah besar sebelum puncak event agar ketersediaan terjamin dan terhindar dari kenaikan harga secara mendadak. Perlu didukung dengan penyimpanan yang baik supaya bahan tidak cepat rusak. Yang ketiga yaitu membuka booth di area Mandalika. Membuka booth di lokasi strategis untuk mendekati konsumen dan meningkatkan penjualan serta brand awareness, namun perlu mempertimbangkan biaya tambahan dan keterbatasan fasilitas di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu menambah tenaga kerja lepas, yaitu merekrut tenaga kerja sementara untuk menjaga kecepatan pelayanan supaya pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Nah, tetap diperlukan pengawasan juga supaya pelayanan sesuai dengan standar operasional. Kemudian yang kedua yaitu pasca event atau jangka menengah. Nah, setelah euforia MotoGP berakhir, tantangan utamanya adalah penurunan permintaan yang drastis. Strategi yang harus diambil meliputi pertama yaitu ada digital marketing atau content recap, yaitu mengunggah testimoni wisatawan atau tokoh yang pernah berkunjung selama event ke media sosial. Tujuannya untuk membangun citra dan reputasi jangka panjang sebagai salah satu tujuan kuliner yang relevan di Lombok. Yang kedua yaitu loyalty program atau bundling, yaitu menyediakan paket hemat atau promo khusus untuk pelanggan lokal seperti diskon pembelian dalam jumlah tertentu. Nah, strategi ini penting untuk menarik kembali dan menjaga loyalitas konsumen tetap setelah masa ramai berakhir. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak dengan supplier, yaitu mengalokasikan sebagian keuntungan untuk menjalin kontrak harga tetap dengan pemasok ayam dan cabai. Nah, dengan cara ini, bisnis dapat lebih stabil karena terlindungi dari fluktuasi harga bahan baku di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu strategi stabilitas tahunan atau jangka panjang. Nah, supaya bisnis tidak hanya hidup saat adanya event besar saja, diperlukan langkah stabilitas sebagai berikut, yaitu yang pertama ada diversifikasi produk atau frozen food, yaitu mengembangkan produk ayam taliwang dalam bentuk kemasan tahan lama seperti vakum atau kaleng. Produk ini bisa dijual sebagai oleh-oleh dan dipasarkan melalui e-commerce sehingga pendapatan tetap berjalan meskipun tidak adanya kunjungan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi pasar dan kontrak B2B, yaitu menjalin kerjasama dengan hotel atau agen perjalanan untuk penyediaan konsumsi tamu secara rutin. Nah, strategi ini tuh membantu menciptakan permintaan yang lebih stabil di luar kunjungan individu.
Yang ketiga yaitu event rutin, yaitu mengadakan kegiatan atau promo secara berkala seperti kelas memasak atau promo hari besar nasional. Tujuannya agar warung tetap dikenal dan diingat oleh konsumen lokal sepanjang tahun. Terakhir kita masuk pada bab kesimpulan. Dinamika yang terjadi pada warung Taliwang asli 88 merupakan ilustrasi nyata dari bekerjanya hukum permintaan dan penawaran saat menghadapi guncangan eksternal. Secara fundamental, pasar mengalami dua jenis perubahan besar secara bersamaan. Dari sisi permintaan, terjadi pergeseran kurva ke arah kanan yang dipicu oleh lonjakan jumlah wisatawan selama event MotoGP dan kuatnya selera pasar terhadap kuliner autentik. Faktor daya beli wisatawan yang lebih fleksibel terbukti mampu meningkatkan kuantitas permintaan secara masif hingga 60% meskipun harga barang itu sendiri tidak berubah. Namun di saat yang sama, dari sisi penawaran atau supply shift, kurva itu mengalami pergeseran ke arah kiri akibat tekanan biaya produksi, meroket harga bahan baku utama seperti cabai yang naik 40%, ayam 20%, serta penyesuaian UMR menciptakan tantangan besar bagi manajemen dalam mempertahankan margin keuntungan. Kombinasi dari kedua pergeseran ini menuntut ketajaman strategi manajerial agar bisnis tetap tumbuh di tengah himpitan biaya operasional yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu dampak terhadap keseimbangan pasar. Pertemuan antara lonjakan permintaan dan keterbatasan penawaran menciptakan titik keseimbangan atau equilibrium baru bagi warung Taliwang asli 88. Berdasarkan analisis matematis, harga keseimbangan ideal bergeser dari Rp35.000 menjadi Rp56.250. Kenaikan ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari adanya kelangkaan relatif di pasar saat ini. Jika manajemen tetap bertahan di harga lama atau jika terdapat intervensi harga di angka Rp30.000, pasar akan mengalami ketimpangan serius berupa kelebihan permintaan sebesar 210 porsi. Dalam situasi tersebut, konsumen akan berebut mendapatkan produk sementara stok itu tidak tersedia di pasar. Oleh karena itu, penyesuaian harga menuju titik equilibrium baru merupakan langkah ekonomi yang sehat untuk menyeimbangkan ketersediaan stok dengan daya beli konsumen yang sedang memuncak. Selanjutnya kita masuk pada rekomendasi strategis, di mana integrasi jangka pendek dan stabilitas jangka panjang untuk menavigasi kondisi dilematis antara lonjakan permintaan dan kenaikan biaya. Manajemen perlu mengintegrasikan strategi yang agresif namun tetap terukur. Pertama, melalui strategi adaptif harga, penerapan dynamic pricing selama masa puncak kunjungan sangat direkomendasikan dengan titik equilibrium pada di 56.250. Kenaikan harga secara moderat ini menjadi langkah rasional untuk menyerap surplus konsumen tanpa mematikan daya beli pasar. Kedua, menjaga ketahanan operasional. Penguatan stok bahan baku melalui sistem grosir serta penambahan tenaga kerja temporer menjadi langkah yang wajib. Hal ini memastikan kualitas layanan atau service level tidak menurun saat beban kerja mencapai puncaknya. Dan yang terakhir, manajemen harus melakukan transformasi model bisnis pasca event. Pengalihan fokus ke program loyalitas bagi warga lokal serta diversifikasi produk melalui kemasan vakum atau frozen food adalah kunci agar bisnis itu tidak terjebak dalam siklus musiman. Dengan langkah ini, warung Taliwang asli 88 akan memiliki pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan di luar kalender pariwisata. Nah, berdasarkan seluruh aspek yang telah kita bedah, mulai dari dimensi pasar, teknis, hingga analisis keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha ayam Taliwang asli 88 layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Meskipun kita menghadapi tantangan kenaikan biaya input yang nyata, daya tarik produk yang kuat, serta pertumbuhan pesat pasar pariwisata di Lombok memberikan ruang finansial yang luas bagi bisnis ini untuk terus tumbuh gitu. Nah, potensi keuntungan yang besar selama masa peak season itu terbukti mampu menutupi beban operasional tahunan dengan catatan manajemen itu harus memiliki ketajaman dalam mengatur arus kas dan efisiensi produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.